Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dita Solihah dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dini Monita SPD GR. Saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, kalian di sini pada tahu gak sih apa itu iptek? Iptek itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek tersendiri merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Adapun manfaat iptek yaitu kehidupan manusia menjadi lebih praktis, ekonomis dan efektif, menghasilkan keuntungan secara material, mudahnya berkomunikasi tanpa batas, dan memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Bagian A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi semakin berkembang, mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Banyak terciptanya teknologi seperti adanya televisi, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Bahkan teknologi transportasi juga maju terus. Kemajuan iptek itu memberi 2 pengaruh dan di 4 aspek kehidupan. Apa saja ya? Ayo simak video berikut. 2 pengaruh diantaranya yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Memiliki 4 aspek kehidupan yang sama yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Pengaruh positif dalam aspek politik. Ada 3 nilai kemajuan iptek diantaranya 1. Nilai keterbukaan, 2. Nilai demokratis, dan 3. Yaitu nilai kebebasan. Yang kedua, dalam aspek ekonomi ada 6 poin yaitu pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya ada 5 poin diantaranya. Yang pertama, munculnya internet. Yang kedua, makin canggihnya alat komunikasi. Yang ketiga, belajar cara hidup. Yang keempat, pola berpikir yang baik. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan bangsa maju untuk kemajuan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan menjadi 4 poin. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya HAM. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan perbuatan pengaturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegakan hukum lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan kedudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Adapun pengaruh negatif dalam aspek politik diantaranya memengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila, terganggunya stabilitas politik nasional, terjadinya tindakan-tindakan anarki, dan gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, dalam aspek ekonomi diantaranya yaitu Indonesia akan dibanjiri barang luar, perekonomian negara yang akan dikuasai oleh pihak asing, kesenjangan sosial, pemerintahan sebagai regulator, dan sektor ekonomi yang diberikan subsidi berkurang. Yang ketiga, di dalam aspek sosial budaya, poin pertama yaitu gaya hidup konsumtif, yang kedua munculnya sifat hedonisme, yang ketiga sikap individualisme, yang keempat kesenjangan sosial, yang kelima gejala westernisasi, yang keenam memudarkan semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetikawanan sosial, dan yang kelima lunturnya nilai keagamaan. Dan yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertama, menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Yang keduanya, berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
Selanjutnya, kita ke bagian B, membangun sifat selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang ke-1, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu landasan Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kaitannya dengan Pancasila yaitu dengan sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk kaitannya dengan Undang-Undang Dasar, adapun tujuan nasionalnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari amanatnya bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dalam bidang politik ada 6 poin. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di dalam bidang ekonomi terdapat 6 poin juga. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, industri seharusnya mengembangkan bahan baju dari dalam negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada bahan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, atau juga dengan WTO. Dan yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Yang terakhir ada di bidang sosial budaya, terdapat 6 poin juga. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you lagi dengan Anissa Dita Solihah.